Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat 5 menit. Di pelajaran yang ke-6 di triwulan ini kita belajar tentang motivasi dan persiapan untuk misi. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Saya membagi pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini menjadi 3 bagian. 1, 2, 3. Yang pertama motivasi, yang kedua perencanaan, dan yang ketiga hasil. Untuk yang pertama motivasi, ini berdasarkan pelajaran hari Minggu dan hari Senin, yaitu dasar dari sebuah misi. Berdasarkan Lukas pasal 24 ayat 1-12, kita mendapatkan sebuah cerita ada perempuan-perempuan yang berkunjung ke kubur Yesus. Kemudian mereka terkejut. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa kubur Yesus sudah terbuka. Kemudian mereka masuk dan mereka terkejut karena mereka tidak menemukan mayat Yesus. Mereka juga terkejut karena ada malaikat Tuhan yang berkata kepada mereka bahwa Yesus sudah bangkit. Dan hal ini menimbulkan sukacita di dalam hati perempuan-perempuan ini. Kemudian sukacita mereka dinyatakan dengan mereka kembali pulang dan mereka menceritakan apa yang mereka alami kepada murid-murid Yesus yang lain. Jadi motivasi yang pertama di dalam menyampaikan pekabaran misi adalah pengalaman di dalam Yesus. Perempuan-perempuan tadi memiliki pengalaman. Mereka mengalami sendiri bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka melihat Yesus sudah tidak ada, artinya benar Yesus bangkit pada saat itu. Kemudian mereka bersukacita dan mereka termotivasi untuk hal itu dan mereka menyampaikan pekabaran itu kepada murid-murid yang lain. Jadi ini yang pertama tentang pengalaman di dalam Yesus. Kemudian yang kedua Lukas 24 ayat 44 dan 45. Ini berbicara tentang firman Tuhan. Jadi motivasi di dalam menyampaikan misi itu tidak berhenti hanya di dalam pengalaman di dalam Yesus saja. Tetapi perlu adanya firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya pada waktu itu dengan menunjukkan bahwa dia ada lubang paku. Murid-murid Yesus mengalami sendiri. Kemudian makan bersama dengan murid-murid Yesus. Itu pengalaman murid-murid Yesus bersama dengan Yesus pada saat itu. Tapi tidak hanya berhenti di situ sebelum Yesus terangkat ke sorga. Yesus mengatakan tentang firman Tuhan. Yesus mengutip sehubungan dengan perjanjian lama. Kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur, bahwa semuanya itu sudah tergenapi di dalam Yesus. Dan itu semuanya benar bahwa firman Tuhan benar adanya di sana. Mengingatkan mereka, membuka pikiran mereka tentang firman Tuhan di sana. Itulah sebabnya maka motivasi di dalam menyampaikan misi itu ada pengalaman di dalam Yesus secara pribadi memiliki hubungan dengan Yesus. Kemudian yang kedua, belajar firman Tuhan. Maka dengan dua hal ini akan ada motivasi untuk menyampaikan pekabaran misi kepada orang-orang lain karena sukacita yang dialami berdasarkan pengalaman hidup dan juga firman Tuhan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, perencanaan. Bagaimana merencanakan untuk pekabaran misi? Kisah 1 ayat 8. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, Yesus mengatakan kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus ini sangat penting di dalam menjalankan misi. Jadi harus ada Roh Kudus, baik secara pribadi maupun di dalam gereja. Kemudian Yesus mengatakan harus dimulai di Yerusalem. Nah, apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus pada saat itu? Dalam kisah 1 ayat 12 sampai dengan 26, murid-murid Yesus pulang kembali ke Yerusalem, mereka bersatu hati di dalam doa, mereka saling menguatkan dalam persekutuan pada waktu itu. Jadi mereka berdoa bersama-sama. Kemudian mereka membuat perencanaan. Mereka di sana membuat sebuah organisasi dalam diri murid-murid Yesus sendiri. Mereka mencari kekosongan dari Yudas yang bunuh diri. Jadi mereka mempersiapkan apa yang akan mereka lakukan dalam pekabaran misi ini. Jadi yang harus dilakukan dalam perencanaan ini harus ada Roh Kudus. Bagaimana caranya Roh Kudus ada? Harus bersatu di dalam doa, memohon untuk kecurahan Roh Kudus, membuat perencanaan apa yang akan dilakukan dalam misi. Maka yang ketiga hasilnya. Hasilnya adalah dalam kisah 2 ayat 41, 3.000 jiwa percaya kepada Yesus, mereka dimenangkan, bertobat, dan mereka dibaptiskan. Adanya pertumbuhan di dalam gereja. Maka 3 hal ini sangat penting. Ada motivasi, ada perencanaan atau persiapan, dan hasilnya kita akan lihat. Inilah 3 hal yang harus dimiliki dalam menyampaikan pekabaran misi. Nah kemudian setelah 3.000 jiwa percaya kepada Yesus, mereka dimenangkan, mereka tergabung di dalam persekutuan, yaitu di gereja. Nah, kita akan melihat bagaimana gambaran dari gereja mula-mula pada saat itu. Dalam kisah 2 ayat 41 sampai 47, maka orang-orang yang sudah percaya
mereka berkumpul dalam gereja, mereka perlu ada belajar firman Tuhan juga. Jadi pembelajaran firman Tuhan itu harus selalu ada di dalam sebuah persekutuan atau gereja untuk mempertumbuhkan iman di dalam pertumbuhan kerohanian. Kemudian yang berikutnya, pemeliharaan dengan cara persekutuan. Ini sangat penting sekali. Jadi adanya persekutuan di dalam gereja itu saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga gereja bertumbuh baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati.